Ole Romeni sudah menjalani proses untuk operasi dia, ya, sukses, dan Ole Romeni tentunya berterima kasih atas semua dukungan doa bagi masyarakat Indonesia, para netizen, penggemar sepak bola timnas untuk dirinya, dan dia berusaha untuk cepat ya recovery dia, pemulihan dia pasca operasi untuk pergelangan kaki kanan dari Ole Romeni, karena dia mendapatkan cedera di Piala Presiden. Pasti teman-teman juga sudah tahu, diambil dengan keras oleh Paulinho Moselin sehingga kakinya retak. Dia perlu kemarin untuk ada alat pelindung ya, seperti ada sebuah boot, walker boot ya, ankle, dan pada Kamis kemarin sudah menjalani operasi. Nah, Pak Ketua Umum sudah mengatakan ya kemarin seperti dalam video saya juga bahwa dia butuh waktu untuk pemulihan. Jadi di FIFA Matchday Ole tidak bermain ketika kita akan bertarung di Surabaya dalam 2 pertandingan menghadapi Lebanon dan menghadapi Kuwait. Tetapi PK atau Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas kita bahkan sudah menyatakan jangankan di FIFA Matchday, untuk di putaran keempat ya babak Piala Dunia zona Asia ya dia tidak yakin untuk bisa bermain, bahkan dikatakan bahwa dia tidak bisa bermain ya, karena ini butuh waktu benar-benar. Kalau dia sudah pulih pun di bulan September itu ya tidak serta-merta harus dimainkan, dia butuh waktu memang untuk 3 bulan ke depan pasca operasi ini untuk istirahat sehingga dia benar-benar pulih dan bukan bisa bermain lagi. Tidak boleh memaksakan Ole Romeni untuk bisa bermain, sehingga ada cari alternatif lain, jalan keluar untuk bisa mengisi lini serang timnas kita ya. Siapa yang akan bermain di sana? Karena kalau dari nama-nama teman-teman pasti kan masih ada, kita masih punya Ramadan Sananta, Rafael Struijk ya, sekarang dalam proses juga naturalisasi untuk menuju menjadi warga negara Indonesia, adalah pemain muda 20 tahun ya, seperti Mauro Silstra, sekarang prosesnya sudah di Kemenkumham. Nanti pemerintah yang akan mengajukan ke DPR RI untuk diproses Mauro Silstra dan menuju ke pengambilan sumpah. Namun kan banyak netizen penggemar sepak bola Indonesia bertanya-tanya ya, penasaran dengan ucapan dari Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir bahwa ada akan OTW ke sini 2 pemain lagi, 2 pemain di lini depan kita. Nah, ini tentunya untuk mengantisipasi ketika Ole tidak bisa bermain. Makanya sangat disayangkan lah, menjadi sebuah pukulan buat timnas kita, buat PSSI, apalagi buat pelatih kepala Patrick Kluivert yang begitu mengharapkan bahwa sosok Ole ini ada di tim kita. Tapi apa boleh buat, Patrick Kluivert juga ketika ditanya oleh para wartawan juga mengatakan bahwa inilah sepak bola. Kita tidak bisa tahu cedera itu datang kapan saja akan muncul, tetapi harus kita bersiap terus. Tanpa Ole kita harus bersiap, dan Pak Ketua juga udah bilang kita tidak boleh bergantung kepada seorang pemain. Walaupun Ole adalah pemain krusial, pemain yang sangat penting, kalau dia sehat, dia fit, pasti dia akan mendapat tempat. Karena Ole kan sudah membuktikan ya 4 pertandingan 3 gol ya, lawan Australia, Bahrain dan Cina dia bisa membuat gol, kecuali lawan Jepang. Makanya ini agak puyeng juga untuk bisa memikirkan siapa pengganti Ole ya. Kalau bisa mau dilihat dengan nama-nama yang saya sebut tadi, memang masih Ole jauh di atas ya, termasuk Mauro Silstra ya, tidak menjamin dia bermain seperti Ole, karena memang Ole hadir pada saat kita sangat butuhkan ya. Tapi ketika kita membutuhkan di putaran keempat, di mana kita sudah tahu dalam undian kemarin bahwa kita berada di grup B dengan tuan rumah Arab Saudi, juga ada Irak. Nah, ini kayaknya membuat kita kembali melihat Ole Romeni ini ya, apakah tersedia atau tidak. Tapi sekarang sudah jawaban bahwa tipis kecil kemungkinan untuk dia bisa bermain di putaran keempat. Bahkan pelatih Patrick juga sudah mengatakan tidak mungkin ya. Makanya jalan keluar diambil. Pak Ketua sudah bilang, banyak yang bertanya siapa 2 pemain tersebut ya. Saya juga agak penasaran teman-teman ya, dan saya coba kemarin berbicara, coba tanya dengan Pak Erick untuk sosok ini. Memang masih ditutup, masih rahasia, itu kan menjadi ranah dari Pak Ketua ya, tentunya bersama dengan PK sudah tahu, tapi tidak boleh dibocorkan, tidak boleh untuk digambar-gemborkan sebelum ada deal yang pasti ya. Ini untuk kalau secara oke, mereka sudah secara prinsip sudah oke, siap, tetapi kan perlu ada pembicaraan ke depan, meyakinkan kedua pemain tersebut ya, agar mereka bisa dapat. Tapi saya yakin ya,
Jika ini Pak Ketua sudah turun, itu akan baik-baik saja ke depan, cuma tinggal prosesnya. Ya, mungkin saja Morosius akan lebih dulu untuk pengambilan sumpah dan 2 pemain ini akan menyusul. Ya, kalau mereka diproses mulai di Agustus, ya diperkirakan September sudah selesai atau sebelum pertandingan lah di putaran keempat. Karena kan jadwalnya di antara tanggal 8 dan 11 untuk putaran keempat nantinya. Kita berhadapan dengan Arab Saudi di tanggal 8. Kemudian kita berhadapan dengan Irak di tanggal 11. Nah itu kan 3 hari itu sangat penting buat timnas kita dan buat kita semua untuk mengetahui hasilnya. Ya, apakah kita bisa punya peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dengan tanpa ada Ole Romani. Makanya 2 pemain ini yang membuat saya juga ingin tahu. Tetapi Pak Erik sudah tetap mengatakan bahwa 2 pemain tersebut, teman-teman, itu tetap di lini serang. Saya coba apakah ini gelandang serang. Kalau gelandang serang yang saya maksud Miliano Yonathans kan. Karena Miliano Yonathans bukan pemain striker, bukan pemain nomor 9. Ya, dia bisa bergerak di flank atau lebih melebar ke sayap atau sebagai gelandang serang, attacking midfielder. Tapi Pak Ketua bilang itu dua-dua ada di depan. Ini di lini serang. Nah, kalau lini serang mengerucut, ya bisa saja Dean Sandbergen, bisa saja banyak yang berpikir kan mereka siapa. Dean Sandbergen juga oke. Sebenarnya ada Milan Manhoef, tapi dia bermain lebih melebar juga. Cuma agak sulit untuk bisa memproses Milan Manhoef ya. Ya masalahnya agak rumit. Dan satu lagi nama yang mungkin yang pernah dulu digaungkan ya di zaman STY juga, tapi dia tidak memilih pemain ini, yaitu Al-Haf ya, yang bisa ada ya. Apakah dia bisa masuk? Ini mantan pemain Almere ya, tetapi kita tunggu saja ya. Ilyas Al-Haf ini apakah akan datang, dia akan muncul, tapi bisa saja nama lain. Ini kan hanya suatu rekaan aja, karena sekali lagi Pak Erik mengatakan dia masih merahasiakan nama-nama pemain tersebut. Nah, yang bisa saya spill kepada teman-teman semua bahwa ini pemain dari Belanda, bukan di luar Belanda. Itu datang dari dugaan saya ketika saya coba menanyakan apakah ini pemain dari Belanda, Pak. Jadi ya tidak menjawab iya, tapi Pak Erik hanya mengatakan ya tangannya saja. Berarti saya mengatakan mengambil di sini lihat bahwa ini pemain dari Belanda. Cuma nama-namanya ini teman-teman yang tidak boleh untuk digaungkan atau dibocorkan ke publik. Sabar dengan saya Bung Ropan.